Rudal Rusia serang Ukraina, gudang senjata AS dan NATO hancur. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus menyerang wilayah Ukraina dengan senjata dan rudal berteknologi canggih. Kemarin, senjata presisi tinggi jarak jauh menghancurkan 6 gardu di area stasiun kereta Krasnoye Zolbunov, Zimerinka, Berdihiv, Kovel, dan juga Korosten. Gardu-gardu tersebut merupakan tempat pasokan senjata asing dan juga peralatan militer pasukan Ukraina di Donbas. Pada siang hari, 27 fasilitas militer Ukraina terkena rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara. Demikian kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Majen Igor Konashenkov. Igor menuturkan, serangan terhadap fasilitas militer itu berhasil menghantam 4 pos komando, gudang amunisi dekat Slaviansk di Republik Rakyat Donetsk dan juga markas kelompok pemberontak sayap kanan di Novorodovka serta 16 benteng dan juga tempat konsentrasi peralatan militer Ukraina. Sementara itu, penerbangan operasional taktis dan juga militer Angkatan Udara Rusia menghantam 82 fasilitas militer Ukraina pada siang hari. Adapun pasukan roket Rusia menghancurkan sistem rudal taktis Tochkayu, 3 pos komando, baterai artileri, dan juga 10 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer. Hingga 40 personil dan 17 kendaraan lapis baja dan juga kendaraan angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Sistem pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak Ukraina di daerah Izium, Donetsk, dan juga Kharkiv dalam sehari, di mana secara total sejak awal operasi militer khusus 141 pesawat, 110 helikopter, 570 kendaraan udara tak berawak, 265 sistem rudal anti pesawat, 2.554 tank dan kendaraan tempur lapis baja, 283 peluncur roket ganda, 1.104 artileri lapangan dan senjata mortir, serta 2.380 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur. Rusia serang instalasi kereta api di Ukraina Tengah dan juga Barat. Rusia melancarkan serangkaian serangan terhadap instalasi kereta api dan bahan bakar yang terletak jauh di dalam wilayah Ukraina pada Senin. Serangan jauh dari garis depan ini adalah upaya Moskow untuk menggagalkan usaha Ukraina mengumpulkan pasokan untuk pertempuran. Seperti dilaporkan AP pada Senin, Rusia memfokuskan daya tembaknya di tempat lain. Rudal dan pesawat tempur Rusia juga menyerang jauh di belakang garis depan. 5 stasiun kereta api di Ukraina Tengah dan juga Barat terkena serangan. 1 pekerja tewas. Demikian kata Alexander Kamshin, Kepala Jawatan Kereta Api Negara Ukraina, seperti dikutip dari AP. Pengebuman itu termasuk serangan rudal di dekat Lviv, kota barat dekat perbatasan Polandia yang telah dibanjiri oleh orang-orang Ukraina yang melarikan diri dari pertempuran di tempat lain di seluruh negeri. Pihak berwenang Ukraina juga mengatakan bahwa setidaknya 5 orang tewas oleh serangan Rusia di wilayah Vinnytsia Tengah. Rusia juga menghancurkan kilang minyak di Kremenchuk di Ukraina Tengah bersama dengan depot bahan bakar di sana, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Majen Igor Konashenkov. Secara keseluruhan, pesawat tempur Rusia juga menghancurkan 56 target Ukraina dalam semalam. Philip Bridlov, pensiunan Jenderal AS yang merupakan komandan tertinggi NATO sejak 2013 hingga 2016 mengatakan, serangan terbaru terhadap depot bahan bakar adalah bagian dari strategi untuk menguras sumber daya utama perang Ukraina. Menurutnya, serangan terhadap target rel kereta api adalah taktik yang lebih baru. Dia berpikir mereka melakukannya dengan alasan yang sah untuk mencoba menghalangi aliran pasokan ke garis depan. Alasan yang tidak sah adalah mereka tahu orang-orang mencoba meninggalkan negara itu dan ini hanyalah intimidasi lain, taktik pemberontak. Untuk membuat mereka tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk melakukan perjalanan di atas rel. Sementara Philip P. O'Brien, Profesor Studi Strategi di University of St Andrews di Skotlandia mengatakan, perang untuk saat ini diselesaikan dalam kampanye kerugian dan keuntungan medan perang tambahan. Kedua belah pihak setiap hari saling melemahkan. Jadi ini adalah pertanyaan tentang apa yang dapat Anda bawa ke dalam hal baru dan apa yang dapat Anda hancurkan di sisi lain. Ya, perang menggila. Rusia duduki 42 kota dan desa di Ukraina Timur. Pejabat Ukraina mengakui pasukan Rusia telah merebut lebih dari 42 kota dan desa di wilayah timur negara itu dalam beberapa hari terakhir. Pengakuan Kiev itu mencerminkan pertempuran antara Rusia dan juga Ukraina benar-benar sengit sejak Moskow melancarkan perang fase 2 di wilayah Ukraina Timur.
Meskipun begitu, pejabat Ukraina tersebut tak menjelaskan lebih rinci daerah dan kota mana saja yang telah diduduki pasukan Rusia. Namun sejauh ini salah satu kota terbesar diklaim dikuasai Rusia adalah kota Mariupol, kota pelabuhan di tenggara Ukraina. Pertempuran pasukan Ukraina dan Rusia di wilayah timur terjadi di sepanjang 482 km dan semakin intensif setelah seorang jenderal negeri beruang merah Rustam Minekayev mengisyaratkan ambisi Presiden Vladimir Putin untuk juga menduduki wilayah selatan Ukraina. Meskipun begitu, pejabat Ukraina tersebut bersumpah bahwa negaranya akan berebut kembali seluruh wilayah yang diduduki Rusia tak lama lagi. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa banyak rencana Kremlin juga telah menggagalkan oleh tentara dan juga rakyat kami, kata Andriy Yermak, Kepala Staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, seperti dikutip dari New York Times. Pada Jumat lalu, Komandan Distrik Militer Pusat Rusia Mayor Jenderal Rustam Minekayev menuturkan negaranya juga ingin menguasai seluruh wilayah Ukraina Selatan. Menurutnya, kontrol atas wilayah selatan Ukraina akan memberikan pasukan Rusia keleluasaan akses menuju Transnistria, sebuah negara bagian Moldova yang selama ini dikuasai separatis Rusia. Transnistria juga telah menjadi rumah kontingen pasukan Rusia sejak awal 1990-an. Sejak awal fase kedua operasi khusus yang dimulai secara harfiah 2 hari lalu, salah satu tugas tentara Rusia adalah memastikan kendali penuh atas Donbas dan Ukraina Selatan, dan ini akan menyediakan koridor darat di Crimea. Tentara Ukraina kabur setelah Rusia serang Donetsk, tinggalkan banyak senjata canggih bantuan AS. Angkatan bersenjata Federasi Rusia mendapatkan banyak peralatan perang milik prajurit Ukraina yang ditinggalkan. Mereka menyerang dan memilih kabur seusai enggan secara sukarela menyerah pada tentara Rusia. Beberapa senjata canggih tersebut bahkan dikabarkan bantuan dari Amerika Serikat dan NATO. Berdasarkan rilis yang dilakukan Kementerian Pertahanan Rusia, beberapa senjata yang ditinggalkan adalah senjata kecil, sistem anti-tank, peluncur granat hingga adanya sejumlah amunisi besar. Video penampakan senjata canggih bantuan negara barat yang ditinggalkan itu juga terekam. Area senjata Ukraina ini juga diketahui dibentengi parit yang luas. Di lokasi ditemukan pula titik tembak lapis baja, kemudian benteng jangka panjang, dan ada pula bunker beton yang telah terkubur karena serangan Rusia. Di mana faktanya ada benda-benda milik pasukan Ukraina yang kabur tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov dalam pernyataannya. Igor juga menjelaskan bahwa setidaknya ada 20 tentara Ukraina yang ditemukan tewas di lokasi yang penuh senjata bantuan barat itu. 20 tentara Ukraina tewas dan berada di sana. Diketahui kaburnya tentara Ukraina tersebut seusai Rusia menguatkan serangannya di wilayah Donetsk pada 15 April lalu. Rusia diketahui terus melakukan serangan udara di utara wilayah Donetsk di perbatasan dengan wilayah Kharkiv. Putin batalkan rencana damai dengan Ukraina, ini yang terjadi. Presiden Rusia Vladimir Putin telah membatalkan rencana untuk kesepakatan damai. Ia dilaporkan akan merebut lebih banyak wilayah Ukraina setelah gagal mengamankan kemenangan dalam fase pertama serangannya. Informasi ini dilaporkan oleh Financial Times mengutip 3 orang narasumber yang tidak disebutkan namanya yang diberi pengarahan tentang percakapan damai Putin. Ada harapan untuk kesepakatan, kata salah seorang. Namun pembicaraan berhenti setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Putin melakukan kejahatan perang di kota Busha dan Mariupol. Putin yang marah juga mengisyaratkan upaya perdamaian berada di jalan buntu setelah tenggelamnya kapal penjelajah rudal Moskwa. Pekan lalu, Moskow mengatakan pihaknya telah menyampaikan proposal rincinya ke Kiev setelah para perunding menyusun komunikasi pertama mereka di Istanbul pada akhir Maret, namun Zelensky mengatakan belum menerimanya. Negosiator menafsirkan bahwa Putin beralih ke strategi perampasan tanah. Ia mengatakan kepada Presiden Dewan Eropa Charles Michel dalam panggilan Jumat bahwa Ukraina telah mendirikan tembok dan itu bukan waktu yang tepat untuk bertemu dengan Zelensky. Adapun pada Jumat lalu, seorang jenderal tinggi Rusia mengatakan fase kedua serangan itu akan melibatkan penguasa Ukraina Timur dan Selatan untuk menyediakan koridor darat Crimea. Para pejabat makin khawatir bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir taktis jika mengalami kemunduran dalam percakapan damai.